Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 yang berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan Yesus memberikan pengertian dan pedoman tentang hal mengikut dan menjadi umat-Nya. Bahwa mengikut Yesus bukan asal ikut atau sekedar turut serta. Mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah, karena mengikut Yesus identik dengan kesusahan dan penderitaan. Seperti halnya dalam beragama, bukan sekedar identitas sosial sebagai orang Kristen, tetapi apakah mau benar-benar hidup dan berkarakter seperti Kristus. Yesus membandingkan dirinya dengan burung dan serigala. Perhatikan dalam ayat yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan Yesus tidak menolak ahli Taurat yang berkata kepadanya itu. Dia menjelaskan bahwa mengikut Yesus harus dengan segenap hati, mau menderita, ditolak, dan tidak mengejar hal-hal yang dapat dibanggakan secara duniawi. Kemudian Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Orang ini memang mau mengikut Yesus, hanya saja ia ingin terlebih dahulu mengurus kematian ayahnya. Maksud perkataan Yesus pada ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Bahasa yang dipakai oleh Kristus dalam peristiwa ini hendaknya diterima secara kiasan, seperti dalam beberapa contoh lain dari ajarannya. Dia sedang membicarakan ciri khas pemuridan sejati, dan secara khusus
merujuk kepada mereka yang membiarkan diri sendiri menjadi begitu terjerat dalam urusan-urusan duniawi, sehingga mereka dengan gigih menunda-nunda untuk melakukan hal-hal rohani. Kepada orang-orang ini, Yesus menunjukkan bahwa semua hal lainnya rendah mutunya dibandingkan tuntutan ilahi atas tenaga mereka dan perintah tertinggi untuk mengabarkan kerajaan Allah. Hal ini harus lebih diutamakan ketimbang tuntutan alam yang tertinggi. Sementara jiwa-jiwa abadi berada dalam bahaya, murid sejati seharusnya tidak ragu-ragu, melainkan harus pergi meskipun harus mengorbankan apa yang paling dicintainya. Sama halnya dengan orang yang menyatakan mau ikut Yesus dengan syarat izin berpamitan terlebih dahulu, karena mengiring Yesus tidak boleh dihambat dan terhambat dengan hal-hal yang duniawi, masa lalu dan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena hati dan mata kita harus tertuju kepada Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja di ladang-Nya. Jangan pernah ragu dan setengah-setengah dalam mengikuti Yesus. Ikutlah dengan segenap hati kita sampai akhir, seperti yang dilakukannya bagi kita, setia sampai akhir di kayu salib demi menebus kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengikuti Yesus bukanlah perjalanan yang mudah, dan tidak semua orang siap untuk memikulnya. Banyak orang ingin menjadi murid Kristus selama semuanya berjalan baik dan tidak ada penderitaan. Namun ketika jalan iman mulai berbatu, banyak yang mundur dan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Padahal justru di saat itulah Tuhan sedang membentuk dan menguji ketulusan hati kita. Mengikut Yesus berarti siap meninggalkan kenyamanan pribadi, ambisi dunia, dan segala sesuatu yang bisa menahan kita untuk taat kepada panggilannya. Perjalanan iman bukan sekedar tentang seberapa sering kita ke gereja, tetapi seberapa dalam kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam keseharian hidup kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita tidak memiliki liang atau sarang yang nyaman, supaya kita belajar menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang hidup tanpa tempat tetap di dunia, Ia ingin kita memahami bahwa kehidupan rohani sejati bukan tentang tempat di bumi ini, melainkan tentang kesiapan hati untuk taat, sekalipun harus berjalan di jalan yang sempit. Setiap langkah mengikut Kristus adalah sebuah komitmen untuk menanggalkan kepentingan diri dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasih dan kehendak Allah. Ketika Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati," Ia sedang menantang kita untuk memilih prioritas yang benar. Bukan berarti Yesus tidak menghargai keluarga atau tradisi, tetapi Ia menegaskan bahwa pekerjaan rohani, yaitu memberitakan kerajaan Allah, jauh lebih mendesak daripada segala urusan duniawi yang bisa menunda ketaatan kita. Banyak orang Kristen yang kehilangan panggilannya karena selalu berkata, "Tuhan, nanti saja. Setelah urusanku selesai, setelah aku mapan, setelah anak-anakku besar." Tetapi waktu terus berjalan dan penundaan ini seringkali membuat api panggilan Tuhan padam dalam diri kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru kita layak diutus. Ia memanggil kita sekarang di tengah segala kekurangan kita. Karena sesungguhnya pelayanan yang sejati bukan dimulai dari kesiapan materi atau kedewasaan usia, melainkan dari hati yang bersedia berkata, "Ya Tuhan, aku mau Engkau pakai apa adanya diriku." Ketika kita menunda ketaatan, kita sedang menolak berkat yang Tuhan sediakan lewat panggilannya. Sebab di dalam setiap ketaatan, ada kuasa dan penyertaan Allah yang tidak pernah gagal. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Ia memampukan orang yang mau. Dan Yesus juga berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi setiap pengikut Kristus. Mengikut Yesus adalah keputusan seumur hidup, bukan hanya saat suasana hati sedang baik,
Tetapi ketika menoleh ke belakang, kepada masa lalu yang penuh dosa, kepada kesenangan duniawi, atau kepada hal-hal yang membuat kita nyaman di luar kehendak Tuhan, kita sedang melemahkan komitmen kita untuk berjalan bersama Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk terus memandang ke depan, menatap kepada salib dan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Iman yang sejati adalah iman yang tetap berjalan meski tidak tahu apa yang menanti di depan. Sama seperti petani yang membajak harus fokus pada garis lurus di depannya, demikian juga kita harus fokus kepada tujuan surgawi kita, yaitu hidup di dalam Kristus. Tidak ada kompromi dalam mengikuti Yesus, karena kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang-orang yang setengah hati, tetapi oleh mereka yang rela mati terhadap dirinya sendiri, agar Kristus semakin nyata dalam hidupnya. Maka marilah kita meneguhkan hati, jangan menoleh ke belakang, jangan bimbang di tengah jalan, tetapi terus melangkah maju dengan iman yang teguh dan kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan. Sebab upah kita bukan di dunia ini, melainkan dalam kekekalan bersama Yesus yang telah setia lebih dahulu kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari-hari ini, mari kita menguatkan hati kita dalam pengiringan kita kepada Yesus. Mari kita mengikuti Yesus dengan segenap hati. Mungkin saat ini kita lelah, kita capek, dan kita merasa kita tidak berdaya. Tetapi, mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan ada kemenangan yang sejati. Mari kita mengikuti Yesus dengan segenap hati. Tetap kuat di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih dan sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang makna sejati dari mengikut Engkau. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak hanya berkata aku mau ikut Engkau, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan yang nyata setiap hari. Tolong kami agar tidak menoleh ke belakang, tidak menunda-nunda panggilan-Mu, dan tidak terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Kami sadar Tuhan, bahwa mengikut Engkau seringkali kami berarti harus meninggalkan kenyamanan dan berjalan di jalan yang sempit. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu jauh lebih berharga dari semua yang kami tinggalkan. Teguhkan langkah kami untuk setia sampai akhir, seperti Engkau setia mati di kayu salib. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu, dan jadikan kami pekerja-pekerja di ladang-Mu yang mengabarkan kerajaan Allah dengan segenap hati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu.
Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.